Sahabat yang beriman, hidup ini ibarat sebuah perjalanan panjang. Kita yang dulunya hidup di alam malakut, kemudian kita hidup di alam rahim ibu. Sekarang kita sedang menjalani hidup di dunia. Tak sampai di sini saja, nantinya kita masih akan menjalani kehidupan di alam kubur dan alam akhirat, dan tentu saja sebuah perjalanan panjang harus memiliki tujuan yang pasti. Apabila ada orang yang berjalan tapi tak tahu kemana hendak dituju, maka dia seperti orang gila yang tak tahu akan tujuan hidupnya. Maka agar tidak seperti orang gila, kita harus pastikan dulu kemana tujuan hidup kita akan berlabuh, yang mana didasari dengan Allah sebagai tujuannya. Allah telah berfirman, yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu segala sesuatu hendaklah kita niatkan untuk beribadah kepadanya, tidak lain dan tidak bukan, tentu dengan tujuan untuk mendapatkan ridho beserta bonusnya, yaitu surga, perjumpaan dengan Rasulullah, izin untuk menatap wajah Allah, juga kebahagiaan dan kemudahan hidup di dunia. Kemudian setelah pasti tujuan kita, yang kedua harus kita lakukan adalah mencari petanya. Iya, untuk bisa ke suatu tempat, misalnya Korea, kita tak bisa asal berjalan saja. Peta yang harus kita miliki tentu harus peta yang valid. Misalkan saya hendak pergi ke rumah teman bernama Aidin. Tentu peta yang lebih banyak benarnya adalah peta yang dibuat sendiri oleh Aidin, kemudian oleh tetangga Aidin, teman Aidin, dan seterusnya. Begitupun dalam kehidupan ini. Peta yang harus kita ikuti adalah peta yang dibuat oleh siapa yang ingin kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peta yang harus kita ikuti adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma, Qiyas, dan seterusnya. Tapi saya tidak bisa meminta peta kepada orang yang memusuhi Aidin atau memusuhi saya, karena jelas akan disesatkan. Jangan pernah sesekali kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh musuh kita dan musuh Allah, yaitu setan, karena kita akan disesatkan. Kemudian, untuk sampai pada tujuan, kita sebagai manusia tentu memerlukan sebuah transportasi. Lantas, apa kendaraan hidup kita? Kendaraannya adalah ketakwaan kita, ibadah kita. Kalau ingin pergi ke Malaysia, di darat kita dapat menggunakan mobil. Menyeberang samudra bisa menggunakan pesawat. Kemudian melalui gang-gang kecil kita dapat menggunakan sepeda motor dan sebagainya. Jadi ibu bapak, marilah kita tetapkan tujuan hidup kita. Kemudian kita baca dan kita ikuti Al-Quran sebagai peta hidup kita. Kita tingkatkan selalu keimanan kita sebagai bakal perjalanan hidup. Juga kita perbanyak dan kita perbaiki kualitas ketakwaan dan ibadah kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.